di dalam ibadah pada pagi hari ini dengan tema menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk pada panggilan beribadah dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 60, bait yang pertama, Hai makhluk alam semesta. Kita awali dengan khotbah dan salam. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin. Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan, bait yang kelima, Kidung Jemaat nomor 60. Kita masuk pada pengakuan dosa dengan bersama-sama mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terambil dari Injil Matius 22 ayat ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat milik Tuhan, kita bersama-sama mengakui bahwa kita tidak sempurna dalam nyatakan hukum kasih ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama wujud nyatakan penyesalan atas setiap dosa dan kesalahan kita lewat pujian dari Kidung Jemaat nomor 467. Kita pujikan bait yang pertama. Juga akan bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Adapun berita anugerah dari Tuhan
terambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-22, ayat 1 sampai ke 14. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah ke situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sementara petunjuk hidup baru yang diberikan oleh Tuhan untuk kita diambil dari Roma 6 ayat 12 hingga ke 23. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali lagi, tidak.
Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 353, bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus. Jemaat milik Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan. Sebelum kantong beredar, mari kita dasari melalui Mazmur 13 yang demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Beberapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi
Pada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sambil kantong beredar, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Jemaat kami undang berdiri, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang boleh kami sembah hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan Tuhan telah mencurahkan berkat rezeki yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini Tuhan kami membawa persembahan yang Tuhan berikan melalui pekerjaan dan usaha kami. Kiranya Tuhan Kau sucikan, Engkau jadikan sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui Bapak Pendeta kami Setia Utomo. Tuhan kiranya Engkau urapi melalui kuasa Roh Kudus Tuhan dan dimampukan untuk kami yang akan mendengarkan untuk senantiasa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Injil Matius pasal 10 ayat 10 sampai dengan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Itu tema yang disodorkan kepada kita di minggu biasa ke-13 saat ini. Bapak Ibu,
bacaan, baik Kejadian, Mazmur, Roma maupun Injil Matius, semuanya berbicara tentang bagaimana kita menyambut dan mengikuti Kristus. Darinya Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan rahasia sukses kehidupan. Karena apa? Karena menyambut dan mengikut Kristus, itu pada akhirnya berbicara tentang gaya hidup. Berbicara tentang kesadaran ada semesta baru, ada habitus baru, ada gaya hidup dan perilaku baru. Apa gaya hidup dan perilaku baru itu? Yaitu gaya hidup atau perilaku yang memberi kehidupan. Bukan gaya hidup atau perilaku yang diisi dengan kekerasan atau ketakutan. Mari kita cermati dari keempat bacaan yang kita terima di minggu ini. Bagi banyak orang Kristen, kisah Abraham dan Ishak sebenarnya metafor dari peristiwa salib. Hal itu menggambarkan peristiwa salib. Kisah ketaatan Abraham. Kisah Abraham yang tidak segan-segan menuruti perintah Tuhan. Ini sebenarnya juga berbicara, menubuatkan tentang gaya hidup Kristus. Ketaatan perilaku Kristus. Kita tahu bersama kisah kasih Allah yang selalu mengejar hubungan dengan manusia dan kisah kasih Allah yang ingin merangkul, memeluk umat manusia. Pada akhirnya harus dibiayai dengan menuntut kematian putranya sendiri untuk mendamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa. Jadi kisah Abraham dan Ishak ini adalah kisah kurban penebusan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Meskipun kita tahu itu berarti manusia Yesus harus rela berkorban. Rela kehendak bebasnya dipakai untuk melayani kehendak ilahi. Kita diingatkan ketika di Getsemani, Tuhan Yesus mampu berdoa. Jauhkanlah cawan ini dari hadapanku. Namun kehendakmu jadilah. Ini sebagai wujud ketaatan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ketaatan yang tentu membutuhkan kerendahan hati. Kita lihat juga dalam bacaan Mazmur 13 tadi. Bacaan Mazmur 13 pada dasarnya menggabungkan dua fakta yang sering bertabrakan. Yaitu fakta harapan dan fakta keputusasaan. Oleh pemazmur, kelihatannya Tuhan dirasa meninggalkan dirinya. Makanya berkali-kali pemazmur mengatakan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Dan itu berulang-ulang ada di mulut pemazmur. Pemazmur membawa segala kesusahan dan penderitaannya kepada Tuhan dengan didasarkan pada harapannya. Bahwasannya Allah akan kembali dan menolong. Bapak Ibu, di masa saat ini tentu banyak dari kita yang memiliki situasi hidup hampir sama dengan pemazmur. Seolah-olah merasakan ada situasi ketidakhadiran ilahi. Banyak dari kita yang bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Jadi ada perasaan ditinggalkan oleh Allah. Namun saudara terkasih, sesuatu yang indah dari pemazmur adalah pada akhirnya harapannya lah yang menang. Akhirnya ia menyerahkan kebebasannya, apa yang terjadi pada dirinya. Ia menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Allah. Apa mau dan kehendak Allah, yang penting Allah hadir.
suatu wujud ketaatan, kerendah hatian untuk bersandar, menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Sementara itu dalam bacaan Roma, di sana minimal 2 kali ada kata taat. Paulus berbicara juga tentang gaya hidup orang percaya. Paulus memaparkan perbuatan dosa membawa kita menjauh dari Allah. Pemberontakan kepada Allah. Menjauhkan kita tidak hanya dari Allah tapi juga kepada sesama. Ada anasir pemberontakan kepada Allah. Namun sebaliknya, karya anugerah Allah justru membangun komunitas. Karya anugerah Allah justru memulihkan jiwa, membangun kedamaian. Itu semua karena ketaatan, karena kedisiplinan. Sekali lagi Bapak Ibu, 3 bacaan, baik kitab Kejadian, baik Mazmur maupun Roma, itu masalah gaya hidup. Masalah perilaku baru. Habitat dan habitus yang baru. Mungkin saya mau mengajak refleksi sebentar aja. Apakah gaya hidup dan perilaku pribadi kita akan mendukung new normal? Mencegah penyebaran. Apakah gaya hidup dan perilaku komunitas kita mencerminkan jalan keselamatan Allah? Ataukah gaya hidup diri kita dan komunitas kita justru lebih menonjolkan kepentingan diri kita, pemberontakan kita, hedonisme kita, apa maunya kita sendiri? Lebih dalam kita lihat dalam bacaan Injil, di sana merupakan kata-kata Tuhan Yesus yang menghubungkan relasi kita dengan orang lain, itu terkait dengan relasi kita dengan Tuhan. Siapa yang menyambut kita, itu berarti menyambut Kristus. Siapa yang menyambut Kristus, itu berarti menyambut yang mengutus Kristus. Kita menyambut Tuhan Yesus. Sehingga melalui itu kita bisa menghampiri, bisa bertemu dengan sesama kita sebagai sesama umat yang dikasihi oleh Allah. Upaya menyambut Kristus itu menghasilkan tindakan solidaritas. Kita memandang egaliter terhadap sesama kita. Sama-sama sebagai umat yang membutuhkan penebusan. Dalam kita menyambut Kristus mendatangkan damai sejahtera yang terpancar melalui kehidupan kita. Kita memiliki kepedulian terhadap mereka yang rentan. Dalam kita menyambut Kristus itu mengubah hidup kita. Itu mengubah juga lingkungan kita. Mengapa seperti itu? Karena kita diberkati, sehingga melalui berkat itu muncul kemurahan hati, muncul kelemah lembutan. Sehingga kedekatan kita dengan Bapa akan mengalir kepada sesama. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, keempat bacaan semua mengerucut dalam satu topik. Gaya hidup baru, perilaku baru, ketaatan. Dan wujud ketaatan adalah kerendah hatian dan kelemah lembutan kepada sesama. Berani menyerahkan kehendak kita, kehendak bebas kita, demi melayani Tuhan. Demi melayani sesama. Demi melayani Allah kehidupan. Memang berat untuk melepaskan ego kita. Tapi itu sesuatu yang indah. Sebab yang kita layani lebih besar dan lebih agung dari diri kita. Amin. Saat teduh untuk kita.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita respon firman Tuhan dengan kidung jemaat 432. Jika padaku ditanyakan. Jemaat kami undang berdiri bersama umat Tuhan di seluruh dunia. Mari kita perbarui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, mari kita wujudkan upaya menyambut Tuhan dengan ketaatan kita. Sama seperti Abraham, sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti pemazmur. Demikian pula bersama-sama dengan segenap orang percaya, kita wujudkan ketaatan kita dengan kerendahan hati, juga kelemah lembutan kepada sesama. Oleh karena itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan bait yang kedua, Kidung Jemaat 432.